Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Afraha Miriano, Learning is Fun. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tujuan penelitian, yaitu salah satu materi dalam perkuliahan metode penelitian pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, tujuan penelitian merupakan suatu bagian yang penting dalam penelitian, sehingga peneliti perlu menuliskannya secara terpisah dari aspek-aspek lain dalam proposal penelitiannya. Dan ia juga perlu membingkainya dalam satu kalimat atau paragraf yang mudah dipahami oleh pembaca. Baiklah, sekarang kita lihat apa itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang didapat setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Rumusan tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukannya. Oleh sebab itu, rumusan tujuan harus relevan dengan identitas masalah yang ditemukan, rumusan masalah, dan mencerminkan proses penelitian. Dalam beberapa penelitian, yang permasalahannya sangat sederhana, terlihat bahwa tujuan penelitian sepertinya adalah pengulangan dari rumusan masalah. Hanya saja, rumusan masalah yang dinyatakan dengan pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian dalam bentuk pernyataan yang biasanya diawali dengan kata ingin mengetahui atau untuk mengetahui. Beberapa ahli mendefinisikan tujuan penelitian, salah satunya adalah Degenham. Beliau mendefinisikan bahwa tujuan penelitian adalah pernyataan mengapa penelitian dilakukan. Tujuan dari satu penelitian mungkin untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep, atau untuk menjelaskan atau memprediksi situasi atau solusi untuk situasi yang menunjukkan jenis studi yang akan dilakukan. Selanjutnya, Lux, Virduso, dan Silverman menjelaskan bahwa tujuan penelitian berarti menunjukkan serangkaian pertanyaan tentang mengapa Anda ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin Anda capai? Kalau dilihat dari jenis penelitian atau metode penelitian, tujuan penelitian dapat kita kelompokkan menjadi 3, yaitu tujuan penelitian kualitatif, di mana tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama atau central phenomenon yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga dapat menyatakan desain atau rancangan penelitian yang dipilih. Nah, tujuan tersebut ditulis dalam istilah-istilah teknis penelitian yang bersumber dari bahasa penelitian kualitatif. Selanjutnya ada tujuan penelitian kuantitatif. Nah, tujuan penelitian kuantitatif itu sangat berbeda dengan model kualitatif, baik dalam hal bahasa maupun fokusnya dalam menghubungkan atau membandingkan variabel-variabel. Tujuan penelitian kuantitatif mencakup variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan hubungan antar variabel tersebut, para partisipan, dan lokasi penelitian. Tujuan ini ditulis dengan bahasa yang berhubungan dengan penelitian kuantitatif dan juga mencakup pengujian deduktif atas hubungan atau teori tertentu. Tujuan penelitian kuantitatif biasanya dimulai dengan mengidentifikasi variabel-variabel utama dalam penelitian seperti variabel bebas, variabel intervening, atau variabel terikat, atau variabel kontrol, serta model visualnya, lalu mencari dan menentukan bagaimana variabel-variabel itu akan diukur dan diamati.
Selanjutnya ada tujuan penelitian campuran. Penelitian campuran atau mix merupakan gabungan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tujuan penelitian campuran biasanya ditunjukkan dahulu dalam pendahuluan untuk memberikan panduan awal bagi pembaca dalam memahami bagian-bagian penelitian kuantitatif dan kualitatif di dalamnya. Selanjutnya kita lihat hal-hal prinsipal yang perlu diperhatikan dalam menulis tujuan penelitian kualitatif. Yang pertama, untuk menulis suatu tujuan penelitian kualitatif, kita harus menggunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau sasaran untuk menandai tujuan penelitian yang Anda tulis. Ya. Tulislah tujuan penelitian itu dalam kalimat atau paragraf terpisah dan gunakanlah bahasa-bahasa penelitian seperti tujuan penelitian ini adalah seperti itu. Selanjutnya, fokuslah pada satu fenomena ya atau konsep atau gagasan utama. Kemudian persempit penelitian Anda menjadi satu gagasan untuk dieksplorasi atau dipahami. Yang ketiga, gunakan verba atau frasa tindakan untuk menunjukkan bahwa ada proses learning dalam penelitian Anda. Verba atau frasa tindakan seperti memahami, mengembangkan, meneliti makna, atau menemukan akan membuat penelitian Anda terbuka atas kemungkinan lain dan memunculkan suatu rancangan. Berikutnya yang harus diperhatikan dalam menulis tujuan penelitian kualitatif adalah gunakan kata atau frasa yang netral bahasa tidak langsung seperti. Ya, maksudnya gunakan kata atau frasa yang netral bahasa tidak langsung seperti daripada menggunakan kata pengalaman sukses individu. Lebih baik memakai kata pengalaman individu. Nah, jangan terlalu sering menggunakan frasa problematis seperti berguna, positif, dan informatif. Atau kata yang seolah-olah memiliki makna yang bisa saja terjadi atau tidak. Hal kelima yang perlu diperhatikan adalah sajikan definisi kerja umum mengenai fenomena atau gagasan utama, khususnya jika fenomena tersebut merupakan istilah yang tidak dipahami oleh pembaca secara luas. Berikutnya, gunakan kata-kata yang menunjukkan strategi penelitian untuk digunakan dalam pengumpulan data, analisis data, dan proses penelitian seperti apakah penelitian tersebut menggunakan teori etnografi, grounded theory, studi kasus, teori fenomenologi, atau pendekatan naratif, atau strategi lainnya. Selanjutnya, jelaskan partisipan yang terlibat dalam penelitian, seperti apakah partisipan penelitian Anda terdiri dari satu atau lebih individu, atau sekelompok orang, atau suatu organisasi. Berikutnya, tunjukkan lokasi dilakukannya penelitian. Gambarkan tempat ini secara detail, sehingga pembaca benar-benar mengetahui di mana penelitian dilakukan. Nah, dan terakhir, gunakan beberapa bahasa yang membatasi ruang lingkup partisipan atau lokasi penelitian. Misalnya, penelitian bisa saja terfokus pada penelitian saja. Berikut adalah contoh tujuan penelitian kualitatif. Kita ambil satu judul, misalnya hubungan antara bimbingan orang tua dengan prestasi belajar siswa dalam bidang studi biologi kelas 10 di SMA Negeri 1 Kubung. Nah, tujuan penelitian dari judul di atas adalah setiap kegiatan sehari-hari dapat dipastikan memiliki tujuan tertentu. Begitu pula dalam kegiatan penelitian ilmiah. Tidak akan lepas dari tujuan yang telah digariskan. Sebab pada dasarnya tujuan ini banyak memberikan warna atau arahan pelaksanaan tujuan itu sendiri yang mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tujuan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut. 1.
untuk mengumpulkan data tentang bimbingan orang tua terhadap anaknya di rumah. 2. Untuk mengetahui data tentang prestasi belajar siswa di sekolah. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada pengaruh bimbingan orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 dalam bidang studi biologi di SMA Negeri 1 Kubu. Nah, jadi di sini data yang diperoleh itu berupa informasi-informasi yang sifatnya tidak berupa angka-angka. Selanjutnya, hal-hal prinsipal yang harus diperhatikan dalam menulis tujuan penelitian kuantitatif. Pertama, gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau sasaran untuk menandai tujuan penelitian yang Anda tulis. Tulislah tujuan penelitian ini dalam kalimat atau paragraf terpisah, dan gunakanlah bahasa-bahasa penelitian seperti tujuan penelitian ini adalah. Kemudian tunjukkan teori, model, atau kerangka konseptual yang Anda gunakan. Yang ketiga, tunjukkan variabel bebas dan variabel terikat serta variabel-variabel lainnya seperti mediate, moderate, atau kontrol yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, gunakan kata-kata yang dapat menghubungkan variabel bebas dan terikat untuk menunjukkan bahwa kedua jenis variabel ini benar-benar saling berhubungan. Misalnya, hubungan antara dua atau lebih variabel atau perbandingan antara dua atau lebih kelompok. Hal prinsipal lain yang perlu diperhatikan adalah tempatkan dan susunlah variabel-variabel ini dari kiri ke kanan dengan variabel bebas di bagian kiri, diikuti oleh variabel terikat di bagian kanan. Letakkan variabel-variabel intervening di antara variabel bebas dan terikat. Langkah berikutnya adalah sebutkan jenis strategi penelitian seperti riset survei atau eksperimen yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, tunjukkan secara jelas partisipan atau unit analisa dan lokasi penelitian tersebut. Dan terakhir, definisikan secara umum masing-masing variabel kunci, misalnya dengan menggunakan definisi-definisi yang sudah diterima secara umum dari literatur-literatur. Contoh tujuan penelitian kuantitatif, kita lihat di sini ada judulnya. Pengaruh penggunaan model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 10 Kota Singkara. Nah, berdasarkan judul tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 10 Kota Singkara. Selanjutnya, hal-hal prinsipal yang harus diperhatikan dalam menulis tujuan penelitian campuran. Nah, mulailah dengan menulis kata-kata yang menunjukkan secara jelas tujuan penelitian yang dijabarkan. Misalnya, tujuan atau maksud. Ya. Kemudian, jelaskan tujuan penelitian dari ide persepsif konten, misalnya tujuannya adalah untuk maksudnya di sini dari ide perspektif konten, misalnya tujuannya adalah untuk mempelajari efektivitas organisasi. Dengan cara ini, pembaca akan memiliki sejenis jangkar untuk memahami keseluruhan maksud penelitian tersebut terlebih dahulu sebelum peneliti membagi penelitiannya ke dalam kualitatif atau kuantitatif. Hal prinsipal yang berikutnya adalah tunjukkan jenis rancangan metode campuran yang digunakan. Apakah exploratory sequential, embedded sequential, transformasional, multi-phase, dan lain-lain. Dan yang keempat, jelaskan
Rasionalisasi atau alasan dikombinasikannya data kualitatif dengan kuantitatif. Dan yang kelima adalah untuk menggabungkan alasan-alasan tersebut menjadi rancangan yang lebih besar, misalnya untuk membingkainya dalam paradigma keadilan sosial bagi suatu kelompok termarginalisasi atau rancangan transformatif untuk menghubungkan dengan tujuan tunggal menyeluruh dalam program penelitian longitudinal dan multifase atau rancangan multifase. Berikut adalah contoh tujuan penelitian campuran. Kita ambil dari judulnya. Pertama, efektivitas proses pelaksanaan manajemen pendidikan karakter tingkat SMA di Kota Solo. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi yang rinci dan jelas tentang 1. Perencanaan pendidikan karakter pada tingkat SMA, pengorganisasian pendidikan karakter pada tingkat SMA, pelaksanaan pendidikan karakter pada tingkat SMA, pengawasan penelitian karakter pada tingkat SMA, dan yang kelima, efektivitas proses penerapan manajemen pendidikan karakter pada tingkat SMA. Itulah penjelasan singkat tentang tujuan penelitian dalam materi metode penelitian pendidikan. Apabila Anda mendapat ilmu baru hari ini, silakan klik tombol like, share, dan subscribe video ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.